Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan soal latihan 8 soal yang sudah Ibu berikan di grup kelas masing-masing ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, silakan boleh diambil bukunya, catatannya. Jadi sambil disalin juga ya. Oke. Yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi 4 cm dan juga 3 cm. Yang ditanyanya, berapakah sisi X, panjang sisi X? Oke. Ketika ada soal seperti ini, kalian harus melihat dulu. Yang ditanya itu sisi apa sih? Ini adalah sisi miring. Berarti kalau ditanya sisi miring, rumusnya diapain? Ditambah. Oke, kita langsung mulai aja. X sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi, X itu adalah 5. Selesai. Lanjut, nomor 2. Nah, nomor 2 ini, ketika ada segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya seperti ini, 2 cm, 2 cm, yang ditanyanya kemudian adalah P, sisi miringnya. Ada cara cepat, ketika 2 cm, 2 cm, kita bisa langsung dapat jawabannya, yaitu 2 akar 2. Bagaimana caranya? Oke, kita buktikan ya. Karena yang ditanyanya P di sisi miring, berarti rumusnya adalah ditambah. Maka kita tambahkan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, 4 ditambah 4 adalah 8, jadi akar 8. Akar 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali 2. Akar 4 kita bisa keluarkan dari akar menjadi 2, sisanya yang ada di dalam akar adalah 2, jadi 2 akar 2. Sama bukan? Jadi ini juga berlaku ya untuk soal misalkan seperti ini. Ada segitiga siku-siku. Kemudian di sini misalkan 8 cm. Di sini 8 cm. Berarti di sini berapa? Ya udah langsung aja 8 akar 2. Seperti itu. Mudah bukan? Lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ditanyanya AB. Ditanyanya apakah sisi miring atau bukan. Kita lihat dari gambar. Bukan, ternyata sisi miringnya sudah ada. Maka rumusnya adalah dikurang. Oke. Kita cari misalkan AB itu sama dengan akar dari, nah yang mana yang dikurang? Angka besar dikurangi angka kecil. Angka besarnya yang mana? Yang 10. Jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 6 kuadrat berapa? 36. 100 dikurangi 36 adalah 64. Akar dari 64 adalah 8. Jadi jawabannya adalah 8 cm. Mudah ya? Oke, soal nomor 4 ini juga sama, kita lihat dulu dari gambar. Yang ditanyanya apa sih? M. M ini sisi miring bukan? Bukan. Tahu sisi miring itu dari mana sih kalau gambarnya gini-gini? Lihat, ini ada sudut di seberang sudut atau di depan sudut, itulah sisi miring. Nah, sedangkan ini yang ditanyanya bukan sisi miring, berarti rumusnya dikurang. Oke, angka besar dikurangi angka kecil. 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225. 9 kuadrat adalah 81. 225 dikurangi 81. Gak usah bingung, dikurangi aja kayak biasa. 225 dikurangi 81, 4. 12 kurangi 8, 4, 1. Oke, 144. Akar dari 144 adalah 12. Udah selesai. Jawabannya 12. Oke, mudah bukan? Lanjut ke soal nomor 5. Nah, Bu, gimana kalau soalnya ada akar kayak gini? Ya nggak masalah. Kita lihat yang ditanyakannya apa. Y. Y ini posisinya apakah sisi miring atau bukan? Lihat di hadapan sudut. Iya, berarti Y sisi miring. Ketika mau mencari sisi miring, berarti rumusnya ditambah. Oke, berarti akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 dikali akar 3. Ini ya, akar 3 kuadrat itu sama aja kayak akar 3 dikali akar 3. Hasilnya adalah 3. Sehingga kita bisa langsung tulis 3 ditambah 1 kuadrat adalah 1. Jadi jawabannya adalah akar 4. Berapa akar 4? Yaitu 2.
Selesai. Sebentar. Ibu mau ini dulu notifnya ya biar fokus. Oke. Nomor 6. Nomor 6 juga masih sama, anak-anak. Pokoknya di pikiran kalian, di mindset kalian itu diubah. Pythagoras ini mudah. Tinggal kalian harus paham, lihat dari gambar. Yang ditanyanya apa? Sekarang Z. Z ini ada di mana posisinya? Sisi miring atau bukan? Nah, kita lihat sudut. Di hadapan sudut atau di depan sudut. Berarti dia sisi miring. Oke, kalau sisi miring berkali-kali tadi ibu udah bilang rumusnya adalah ditambah. Yaudah, 2 akar 2 dikuadratin ditambah 1 kuadrat. Oke, kita buka di sini ya. 2 akar 2 dikuadratin. Ini sama aja kayak 2 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, jadi 2, maka jawabannya adalah 8. Akar 8 ditambah 1 kali 1 atau 1 kuadrat adalah 1. Berarti akar 9, maka Z-nya adalah 3 cm. Beres. Masih ada 2 soal lagi. Cobain ya, nomor 17. Yang ditanyanya AB. AB itu yang mana sih? Yang ini. Berapa? Nah, tapi lihat dari segitiga ini ADB nih, yang ini. Betul sini ya. Ini A, ini D, ini B. AD udah diketahui 9, AB ditanyakan, tapi DB gimana? Nggak ada nih jawabannya. Kita bisa dapat AB ketika kita punya AD dan juga BD. Maka dari itu kita harus melihat segitiga yang satu dulu nih. Kita gambar, nggak apa-apa. Ini B, C, D. Ini 17, ini 8, ini berapa? Jadi ini ada 2 kali stepnya ya. Kita cari dulu DB. DB atau BD sama aja ya. Dia sisi miring atau bukan? Bukan, berarti dikurangi. Akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Akar 17 berapa? 17 kuadrat berapa? 17 kali 17. 7 kali 7, 49. 7 kali 1, 7 tambah 4, 11. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Berarti 289. Oke. 289 dikurangi 64. Kita hitung, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, jangan dibayang-bayang, tapi dihitung. Ya, 289 dikurangi 64, 522. Oke, jadi jawabannya akar 225. Akar 225 itu adalah 15. Oke, ketahuan nih 15. Berarti kita udah bisa langsung cari yang segitiga yang keduanya. Ibu gambarin ya lagi ya. Udah ada ketang. Nah, sini. Berarti yang dicarinya adalah AB. AB itu sisi miring atau bukan? Bukan. Ya udah. Kita masukin rumus. 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kali 15 tadi 225. 9 kuadrat itu 81. Kita hitung 225 dikurangi 81. Sama dengan 144. Jadi akar dari 144 itu adalah berapa? Akar dari 144 itu adalah 12. Oke? Bisa? Akar dari 144 itu adalah sama dengan 12. Oke, sebentar ya. Ibu pause dulu. Oke, tadi sama dengan 12 cm. Udah selesai. Nah, terakhir nomor 8. Ini ditanya CD. CD berapa? Nah, sama ya. Ini ada siku-sikunya di sini. Kita lihat. Gimana cara mencari CD? Pertama, kita bisa membagi segitiga ini menjadi 2 segitiga lain. Nih, Ibu tulis sini ya. Segitiga yang pertama ini adalah segitiga A,
B, D. D ya, gini ya. AB 9 cm, BD tidak diketahui, AD 12. Oke, kita cari dulu BD. Nah, yang dicarinya apa nih? Sisi miring bukan? Bukan, berarti dikurang. Berarti 12 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Cara nguranginnya angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya. Oke, 144 dikurangi 81. Berapa 144 dikurangi 81? Ini jawabannya memang tidak bagus ke papa ya. 4 dikurangi 1, 3. 14 dikurangi 8, 6. BD-nya akar 63. Sekarang kita cek yang segitiga yang kedua. Oke. Di sini segitiganya berarti A, B, C. Ini 9, ini 10, ini berapa? Sama, kita cari juga menggunakan Pitagoras. BC itu sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100, 9 kuadrat itu 81. Berarti jawabannya adalah 100 dikurangi 81 adalah akar 19. Oke. Bu, kok jelek? Jawabannya ya nggak masalah, apa adanya aja. Sesuai dengan soal. Oke, udah selesai belum ini? Belum. Kenapa? Karena kita baru mencari BD dan BC. Sedangkan yang tadinya adalah CD atau DC. Caranya gimana? Kita lihat. Panjang BD dikurangi panjang BC itu adalah panjang DC. Ya. Ini dikurangi ini, berarti sisanya yang ini kan? Kebayang maksudnya? Nih, lihat ya. Ini itu panjang BC dikurangi dengan BC. Nah, sisanya kan CD gitu. Udah, tinggal kita tulis aja. Berarti CD atau DC ini sama dengan BD-nya mana BD-nya? BD-nya akar 63 dikurangi akar 19. Selesai. Bu, itu nggak langsung di inin aja. Dikurangin aja, jadi 63 dikurangi 19 itu berapa sih? 44, akar 44. Gak bisa ya. Kenapa gak bisa? Karena basisnya beda. Ini angka dalam akarnya beda-beda, jadi ya udah sampai sini saja apa adanya. Sip, seperti itu pembahasannya, 8 soalnya. Jangan lupa belajar lagi yang latihan soal berikutnya, yang 15 soal. Semoga nanti ulangannya, UTS-nya, nilainya sesuai dengan usaha kalian masing-masing. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.